Halo semuanya, video ini adalah lanjutan dari video episode 35 yang diupload sebelumnya. Di video itu, saya membahas metode screening Benjamin Graham, dan kemarin kita udah sama-sama nyoba untuk cari ada gak sih emiten saham di IHSG yang memenuhi kriteria itu. Untuk teman-teman yang belum nonton, bisa ditonton dulu ya dengan cara klik link di atas, supaya clear dulu dan bisa lebih nyambung saat nonton video ini. Karena di video ini saya masih akan membahas ilmu investasi dari Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. Kita akan bareng-bareng belajar untuk menghitung valuasi atau menghitung harga wajar sebuah emiten saham menggunakan rumus Benjamin Graham, atau yang biasa disebut Benjamin Graham Formula. So, ini adalah rumus menghitung harga wajar ketiga yang saya buatkan videonya. Setelah sebelumnya sudah ada perhitungan harga wajar menggunakan rasio PER, Price to Earning Ratio, dan PBV, Price to Book Value. Untuk teman-teman yang belum nonton, teman-teman juga bisa cek dulu di episode 21 dan episode 26. Yuk, langsung aja kita mulai, dan pastikan teman-teman pay attention untuk nonton sampai selesai. Oke, seperti janji saya di video-video sebelumnya, saya akan bikinin video untuk seluruh metode perhitungan harga wajar yang umumnya saya gunakan. Kurang lebih sih ada 5. Jadi ini adalah metode yang ketiga ya. Mungkin ada pertanyaan, Mas Bro, kenapa kok banyak banget sih metodenya? Jadi yang paling benar tuh yang mana? Nah, gini nih, banyak banget yang nanya kayak gini, jadi jawaban saya tuh selalu sama. Semua metode itu benar, tapi tidak semua metode itu cocok diterapkan di semua emiten saham. Saya ulang ya, semua metode itu benar, tapi nggak semuanya itu cocok diterapkan di semua emiten saham. Jadi istilahnya mereka ini akan saling melengkapi, saling memvalidasi, supaya teman-teman bisa dapat sebaran data yang lebih akurat. Teman-teman bisa buang hasil perhitungan yang jaraknya tuh jauh banget dari metode-metode lainnya. Bisa juga ambil rata-rata atau ambil range rentang harganya. Di video ini juga saya akan menghitung harga wajar dari beberapa emiten saham yang saya jadikan contoh, pastinya menggunakan Benjamin Graham Formula. Tapi saran saya, sebaiknya teman-teman jangan skip penjelasan tentang rumusnya di awal video ini, karena ingat ya, mengerti konsep itu sangat penting. Jadi nanti akan ada beberapa angka atau rasio yang bisa berubah. Jadi teman-teman harus mengerti dari mana asalnya angka-angka ini. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman nonton 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin 10 tahun yang akan datang, teman-teman bisa sesuaikan sendiri angka-angka atau rasio ini. Jadi teman-teman bisa menghitung dengan angka yang lebih akurat dan lebih update. Gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja saya tampilin, ini adalah rumus bagaimana Benjamin Graham memvaluasi sebuah perusahaan. Nilai intrinsik sama dengan EPS dikali 8,5 tambah 2G. Nah, jadi teman-teman hitung dulu 8,5 tambah 2G, baru nanti hasilnya dikaliin sama EPS, earning per share. Teman-teman pasti udah tahu ya, EPS itu earning per share atau laba per lembar saham. Ini datanya teman-teman bisa cari di mana aja, di RTI, di Stockbit, di Yahoo Finance, atau di aplikasi sekuritas masing-masing juga pasti ada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, Benjamin Graham menekankan sebuah perusahaan itu bernilai kalau dia bisa menghasilkan laba. Artinya EPS-nya harus positif. Ya, catat tuh ya. Kalau EPS-nya negatif atau rugi, nanti harga wajarnya akan keluar minus. Nah, kalau muncul harga wajarnya minus, itu perhitungannya nggak valid. So, metode ini tidak cocok untuk diterapkan di saham-saham yang rugi. Intinya sih begitu. Ya, kemudian kalau nanti sudah dapat ya EPS-nya, teman-teman harus kali EPS ini dengan 8,5 tambah 2G. Saya jelasin dulu, G ini adalah growth rate, atau ekspektasi kira-kira pertumbuhan EPS-nya itu akan berapa, ya. Nah, ini teman-teman bisa ambil aja dari data pertumbuhan EPS historis tahun-tahun sebelumnya. Jadi pertumbuhan di masa depan itu kita asumsikan, kita anggap sama dengan pertumbuhan di masa lalu. Gitu ya. Nanti growth rate-nya, G-nya, harus dikaliin dulu sama 2, baru ditambahin sama 8,5. 8,5 ini sebenarnya angkanya Benjamin Graham aja. Menurut beliau, kalau perusahaan nggak bertumbuh atau EPS growth-nya 0, maka perusahaan itu layak dihargai 8,5 kali dari EPS tahunannya.
Makanya di sini kalau G-nya kita masukin 0, maka 2 dikali 0 sama dengan 0. 8,5 ditambah 0, ya tetap 8,5 kan? Jadi di rumus ini akan tersisa EPS dikali 8,5. Ini dengan catatan perusahaannya tidak bertumbuh ya. Sampai sini sih harusnya udah cukup nangkep. Tapi kalau misalkan perusahaannya bertumbuh, itu lebih bagus. Teman-teman masukin aja G-nya, maka nanti harga wajarnya, valuasinya pun akan lebih tinggi. Itu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kemudian, Benjamin Graham menyadari ternyata rumus ini agak kurang deh ya. Jadi beliau memperbaiki rumus perhitungannya jadi seperti ini. Ya, bentuknya sih sebenarnya mirip-mirip sama kayak yang tadi, tapi di sini ada tambahan 2 angka, yaitu 4,4 dan Y. Angka dari mana tuh Mas Bro? 4,4 dan Y. Nah, jadi gini, 4,4 ini adalah bunga investasi bebas resiko di Amerika sana pada tahun 1960-an saat rumus ini dibikin. Jadi saat itu investasi yang paling aman di US tuh bisa memberikan imbal hasil sekitar 4,4%. Jadi si Benjamin Graham ini pakai nih 4,4%. Terus pasti muncul pertanyaan, kita bisa pakai 4,4% juga Mas Bro? Oh, nggak bisa. Angka ini harus disesuaikan dengan investasi bebas resiko di Indonesia. Karena kan kita mau ngitung saham-saham yang ada di bursa di Indonesia ya. Jadi biasanya yang dianggap investasi bebas resiko itu adalah obligasi pemerintah, yang biasanya kita ambil rentang waktunya, tenornya itu 10 tahun. Teman-teman pasti tahu ya, obligasi pemerintah itu dijamin, ada peraturan yang menjamin itu. Ya, teman-teman silahkan googling aja kalau mau cari tahu lebih dalam tentang peraturannya. Kemudian pasti muncul lagi pertanyaan gini, jadi angkanya berapa Mas Bro? Kita bisa cek di mana sih angkanya? Nih, saya kasih lihat ya grafiknya. Jadi teman-teman bisa cek grafik ini di website ibpa.co.id. Tapi ini saya sudah download, jadi teman-teman bisa langsung lihat aja di sini. Di sini teman-teman bisa lihat yield untuk 10 tahun obligasi pemerintah itu di angka 6,43%. Jadi nanti kita tinggal pakai aja 6,43% ini, kita masukin ke dalam rumus. Lalu kemudian untuk yang Y ini adalah return obligasi korporasi dengan peringkat tertinggi, yaitu AAA atau AAA. Simpelnya sih gini, ini tuh kayak imbal hasil obligasi korporasi yang bagus. Jadi perusahaannya bagus, ratingnya tinggi, nah ini nih obligasinya bunganya nih segini. Ya pokoknya paling aman deh istilahnya. Teman-teman bisa lihat aja grafiknya di sini, bisa fokus ke garis yang warna ungu. Ini adalah garis untuk perusahaan dengan rating AAA. Untuk tenor 10 tahun itu kira-kira angkanya di sekitar 8,2%. Ya. Jadi angka 8,2% ini kita bisa masukin juga ke rumus yang tadi sebagai pengganti kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, dari sini teman-teman udah bisa langsung lihat perubahan rumusnya. Intinya sih di rumus yang ini, Benjamin Graham memasukkan faktor return dari obligasi untuk menghitung nilai intrinsik sebuah saham. Nah, nanti setelah di breakdown, sekarang kira-kira dapat rumusnya akan kayak gini. Ingat ya, dicatat nih, angka ini bisa saja berubah-ubah. Jadi silahkan dicek lagi sebelum teman-teman melakukan perhitungan. Oke, terus muncul pertanyaan lagi nih. Terus Mas Bro, kita udah bisa pakai nih rumus ini. Sayangnya belum. Masih ada sedikit penyesuaian lagi yang harus teman-teman lakukan. Ya, memang agak ribet sih, tapi memang kita harus melakukan penyesuaian ya, karena kondisi pasar di Indo beda sama kondisi pasar di US. Ya, ingat ya, rumus ini tuh dasarnya adalah perhitungan untuk bursa US. So, wajar banget kalau kita lakukan penyesuaian. Yang pertama penyesuaiannya adalah angka pertumbuhan ini, konstanta 8,5 ini diambil secara general untuk saham-saham di bursa Amerika. Ya, kita sama-sama tahu, US adalah negara maju yang pastinya berbeda kondisinya dengan Indonesia. Menurut saya, sebaiknya kita pakai konstanta pertumbuhan yang lebih kecil. Jadi di beberapa literatur tuh disarankan pakai konstanta 7. Jadi kurang lebih itu turun sekitar 20% dari konstanta 8,5 yang tadi. Gitu ya. Jadi saya rasa ini cukup oke sih, cukup konservatif. Lalu kemudian sebaiknya kita juga mengadjust angka 2G ini. Karena menurut saya pribadi, ini overconfidence. Ya, sebuah perusahaan itu dihitung dengan asumsi bertumbuh 2 kali lipat. Ya kan? Kalau tadi kan growth-nya G, sedangkan rumus ini itu mempertimbangkan growth-nya itu 2 kali lipat dari growth historis. Jadi kalau misalkan growth-nya saat ini 15% per tahun, terus diasumsikan nanti dia akan tumbuh 30% per tahun. Ya mungkin aja ada, tapi saya rasa nggak banyak ya perusahaan yang bisa kayak gini.
Jadi untuk angka ini menurut saya akan lebih bijak kalau kita ambil 1G saja, artinya pertumbuhan di masa depan itu kita asumsikan sama dengan pertumbuhan saat ini. Ya, jadi kalau misalkan sekarang 15%, ya udah deh kita nggak usah muluk-muluk. Nanti itu kita asumsikan juga pertumbuhannya kurang lebih 15%. Nah, jadi gini deh. Ini adalah rumus final yang akan kita pakai. Akhirnya dapat juga ya. Jadi teman-teman harusnya sudah mengerti nih dari awal dibahas, poin-poin pentingnya itu teman-teman udah tahu angka-angka ini berasal dari mana. Jadi nggak muncul sembarangan secara tiba-tiba. Ya, ingat, jadi kalau nanti teman-teman pakai rumus ini, mungkin beberapa tahun lagi, teman-teman harus banget menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat itu. Gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai perhitungannya pakai rumus ini. Saya sudah menghitungkan beberapa contoh emiten saham. Kita langsung pindah aja ya ke spreadsheet Excel-nya. Oke, jadi kita sekarang sudah masuk ke spreadsheet Excel-nya. Emiten saham pertama yang saya hitung harga wajarnya adalah Gudang Garam, emiten consumer goods di industri rokok. Ini rumusnya sudah saya sesuaikan, sudah saya masukkan. Saya akan coba jelaskan satu persatu ya. Jadi pertama, teman-teman perlu data EPS. Di sini EPS yang saya pakai adalah EPS full year tahun 2019. Kenapa pakai 2019, Mas Bro? Ya, sekarang kan baru kuartal 3 2020 ya. Jadi full year 2020 gitu kita belum dapat datanya. So, saya rasa masih oke kalau misalkan kita pakai data yang 2019. Selain itu, saya mau menggunakan EPS saat kondisi normal. Ya, teman-teman kan tahu di 2020 ini ada pandemi. Laba perusahaan itu, bahkan perusahaan-perusahaan bagus pun labanya mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga agak kurang fair kalau kita menilai menggunakan penurunan laba di 2020. Jadi saya berasumsi harga yang kita dapat adalah harga ketika kondisi pasar, ketika kondisi perekonomian normal. Ya, artinya di 2019 kan kurang lebih perekonomian masih oke lah ya, masih normal, masih so-so. Inflasi, pertumbuhan ekonominya masih oke, masih cukup oke. Jadi saya asumsikan kondisi normal. Karena saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, kondisi perekonomian kita di Indonesia pasti balik lagi ke kondisi normal. Mudah-mudahan lebih cepat lah ya. Jadi kurang lebih gitu ya, kenapa saya pakai 2019. Kemudian konstanta yang tadi 8,5, di sini saya ganti jadi 7. Kemudian growth rate, yakni growth rate-nya 12,06. Nanti saya akan jelaskan dari mana saya dapat growth rate ini. Kemudian government bond, ya rumus yang tadi, ini 6,43%. Tadi saya sudah jelaskan dapat dari mana. Kemudian corporate bond untuk AAA. Di sini juga dapat 8,2%. Tadi saya sudah jelaskan ya, ini dapatnya dari mana. Nanti file Excel ini akan saya share, teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Tapi pasti ingat, perlu penyesuaian ya. Jadi jangan langsung plug di copy, karena nanti hasilnya bisa saja nggak akurat. Itu ya. Terus kalau ada pertanyaan, Mas Bro, kalau saya mau ngitung emiten saham lain gimana? Oke, sebenarnya gampang. Data yang perlu teman-teman ganti itu sebetulnya hanya EPS. Dan EPS di sini, dan EPS di sini. Jadi ada 3 data lah ya, ini yang teman-teman perlu ganti. Selain itu, teman-teman nggak usah ganti, karena ini sudah update lah ya, sudah update per November 2020 ini. Soalnya nanti teman-teman kalau ngitungnya lebih lama, berapa tahun lagi, teman-teman perlu ganti juga. Ya, jadi saya mau jelasin dulu dari mana saya dapat angka-angka ini, supaya nanti teman-teman bisa juga nyari di aplikasi masing-masing. Ya, jadi saya hapus dulu nih ya, pura-puranya ini belum ada, saya hapus dulu, ini juga saya hapus. Nah, ini muncul error ya, karena memang angkanya nggak ada di sini, ini perlu dimasukkan angka supaya kita dapat perhitungannya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa hapus saja 3 angka ini, teman-teman ganti aja nama sahamnya, terus teman-teman masukin data EPS di 2019, EPS 2019 lagi di sini, dan EPS 2009. Ya, kenapa 2009? Ya, karena asumsinya adalah 10 tahun ke belakang. 2019 kurang 10 tahun dapat 2009. So, datanya ini kurang lebih 10 tahun. Gitu ya. Oke, saya langsung mau jelasin dulu cara dapat datanya dari mana. Di sini saya masuk ke Stockbit. Dan pasti lagi-lagi ini saya pakai Stockbit Pro. Teman-teman kalau yang nggak punya fitur Pro, teman-teman bisa daftarin aja email dan nomor HP. Nanti teman-teman bisa dapat free trial 1 bulan. Atau misalkan teman-teman mau buka rekening Sinarmas Sekuritas dari Stockbit, itu silahkan aja. Ya. Saya nggak di-endorse, ini bukan ajakan. Bebas teman-teman mau dapat dari mana. Yang penting yang butuh datanya ya EPS ini aja. Mau dari aplikasi sekuritas juga boleh kok sebenarnya. Oke, saya contohin ya. Pertama, kita cari dulu sahamnya GGRM. Gudang Garam, masukin kodenya, tikernya. Kemudian setelah masuk, kita langsung masuk ke bagian financial. Di sini ya, financial. Kita scroll ke bawah.
Nanti teman-teman ganti ini jadi income statement, dan ini annual, tahunan. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, nanti teman-teman lihat di tabel key ratio, di bagian EPS annual yang di sini ya. Kemudian teman-teman bisa cek aja, 2019 itu full year-nya dia 5654. Oke, 5654. Ingat ya, kita masukin ke sini 5654,99. Kita masukin dah. Nah, ini akan ke copy juga ke sini ya. Tadi saya sudah link rumusnya karena ini sama ya, EPS full year 2019. Kemudian kalau untuk cari EPS 2009, teman-teman tinggal geser aja ke sebelah kanan. Ini ada datanya. Di 2009 itu EPS-nya 1811,72. Oke, kita masukin lagi. 1811,72. Kita masukin. Nah, dapatkan angkanya sama kayak tadi. Jadi growth-nya, ini rumus perhitungan CAGR, 12,06% per tahun. Ya, jadi dia otomatis juga akan langsung masuk ke sini. Sehingga, nanti kalau udah masuk ke sini, dia akan otomatis ngitung langsung pakai rumus yang tadi. Ini sudah saya masukin rumusnya di sini. Teman-teman bisa lihat ya, rumusnya di sini. EPS dikali konstanta tambah growth rate dikali lagi sama government bond yang risk free ya, 10 years. Kemudian dibagi sama corporate bond. Teman-teman nggak usah ganti rumus ini, teman-teman bisa pakai aja langsung, ini nggak usah diganti. Nanti akan langsung keluar angka harga wajarnya atau nilai intrinsiknya. Oke, kemudian saya mau masukin harga saat ini. Kita cek harga saat ini gudang garam 44250. Kita masukin 44250. Oke, nah sini kelihatan ya. Harga saat ini tuh ternyata masih cukup jauh di bawah nilai intrinsiknya. Nilai intrinsiknya itu 84.500, saat ini 44.250. Oke, masuk akal ya. Diskonnya pun masih cukup besar, 47%. Nah, kenapa saya bilang masuk akal? Nih teman-teman coba lihat ya. Saya panjangin lagi grafiknya di sini, jadi grafik 5 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Sini ya. Ternyata GGRM itu sempet kok nyampe ke harga wajarnya ya, bahkan sampai pernah ke 90 ribuan, walaupun nggak lama, dia langsung turun lagi, ya artinya kurang lebih di level inilah ya, nih di puncak ini, atau nggak di sini nih, ini kurang lebih 80 ribuan. Deket-deket kan sama harga wajarnya, karena memang ya, wajar aja, ketika suatu saham sudah mendekati harga wajarnya, biasanya dia udah agak berat tuh naiknya. Ya, kecuali dia bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi, nah itu baru dia akan melewati harga wajarnya atau nilai intrinsiknya. Kurang lebih sih gitu, cukup masuk akal. Ya, jadi harusnya teman-teman sampai sini sudah cukup ngerti ya cara pakainya. Kemudian saya juga ada ngitungin lagi untuk Bank BNI. Ya, Bank BNI ini cukup fantastis, harga wajarnya nilai intrinsiknya ternyata dia di 15.925. Nah, kenapa dia bisa jauh banget? Kenapa dia bisa tinggi banget harganya? Karena kalau kita bandingin harganya saat ini itu BBNI cuma sekitar 6 ribuan ya, 6350. Oke, kita masukin dulu 6350. Tuh, lihat. Margin of safety-nya, discount-nya ya, harga saat ini ke nilai intrinsik itu masih 60%. Ini masih mantap banget sih sebetulnya. Nah, kenapa dia bisa nilainya jauh banget, diskonnya gede banget? Karena teman-teman lihat ya, EPS-nya ini di 2009 ini cuma 162,81, sedangkan di 2019 ini dia lompat jauh sekali ya. Mungkin ini 5 kali lipat ya, dia ke 824. Nah, ketika growth-nya, CAGR-nya semakin besar, maka faktor pengalinya pun akan semakin besar. Karena ingat rumusnya dikali. Jadi deh nilai intrinsiknya pun akan jadi besar seperti ini. Ya, menurut saya wajar-wajar aja, karena Benjamin Graham ini sangat mementingkan EPS growth. Jadi ketika perusahaan itu bisa bertumbuh, dia akan memvaluasi sebuah perusahaan itu dengan sangat mahal. Gitu ya. Ya mungkin aja BBNI pertumbuhannya tidak 17,62% di masa yang akan datang. Teman-teman bisa adjust aja. Kalau misalkan teman-teman mau konservatif, susah tuh mas bro, masa sih bisa 17,62%? Ya bisa konservatif aja, mungkin bisa diganti jadi 10 atau 15 maksimumnya. Ini silahkan aja teman-teman ganti ya, misalkan saya ganti jadi 10. Tuh, harga wajarnya pun masih 10.000, masih bagus ya. Tapi sekarang ini saya mau pakai rumusnya dulu ya, yang murni ya, itu 17,62. Teman-teman juga pasti ngeh lah ya, saya ambil data EPS ini adalah EPS di 2009, jadi saat itu habis ada krisis, financial crisis di 2008, ya wajar aja, jadi mungkin 2008 Bank BNI ini kan bank ya, sektor finance, dia masih agak ke bawah turun karena performanya kurang bagus. Kemudian 10 tahun ke depan, dia performanya berangsur-angsur membaik, berangsur-angsur pulih.
Oke, ya mungkin ini memang ekspektasinya terlalu berlebihan ya, kalau kita pakai 17,62. Jadi silahkan di-adjust saja. Kalau misalkan menurut teman-teman, ya paling 10% lah mas bro, ya silahkan aja masukin 10 di sini. Atau 15%, silahkan aja masukin 15. Ya, ini kurang lebih kayak gitu ekspektasinya. Pokoknya ingat aja, EPS itu harus growth. Ya, Benjamin Graham itu suka dengan perusahaan yang menghasilkan keuntungan, EPS-nya positif, nggak boleh negatif, dan EPS-nya harus growth. Oke, gitu ya, dicatat tuh. Oke, emiten selanjutnya yang saya hitungkan harga wajarnya adalah Astra International atau ASII. Ini saham blue chip juga, ya. Di sini teman-teman bisa lihat aja, saya sudah hitungin, saya sudah masukin rumus-rumusnya. Terus kenapa saya hitung Astra? Saya mau kasih contoh ke teman-teman semua. Astra ini agak sedikit berbeda kasusnya karena Astra ini pernah melakukan stock split 1:10. Jadi kalau kita lihat datanya, kita akan coba dulu cari ASII, Astra. Sini, kemudian masuk ke financial ya. Kita scroll ke bawah, kita geser ke data 2009. Nah, di sini kelihatan nih, EPS-nya 2009 itu 3073. Wah, ini gede banget kan? Bahkan di 2019 saja EPS-nya cuma 500-an. Nah, ini teman-teman jangan langsung pakai 3000. Ini adalah EPS sebelum stock split. Jadi stock split itu seperti sahamnya, lembar sahamnya itu dipecah jadi lebih banyak. Ya, karena dia stock splitnya 1:10, berarti 3073 ini kita harus bagi juga dengan 10. Gitu ya. Makanya saya dapat 307,38. Ini sudah dibagi 10 ya. Jadi kita asumsikan 2009 itu sudah stock split, jadi EPS itu 307,38. Ya, EPS 2019-nya 536, so CAGR-nya 5,72%. Ya, ini memang relatif lebih kecil dibanding yang tadi, tapi ini masih oke, masih masuk ke screening-nya Benjamin Graham. Benjamin Graham itu kan syaratnya 3%. Jadi dapat deh nilai intrinsiknya itu 5.349. Harga saat ini kita masukin 5625. Oke, 5625. Nah, jadi kelihatan ya, harga saat ini sudah sedikit lebih mahal daripada nilai intrinsiknya, atau margin of safety-nya minus. Terus, kalau ada teman-teman yang nanya, Mas bro, berarti harga saham Astra ini udah nggak bakal naik ya? Udah nggak bakalan kemana-mana ya? Menurut saya nggak juga. Kalau misalkan sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, growth-nya bisa lebih besar lagi di masa yang akan datang, saya yakin nilai intrinsik pun akan bergerak naik ya, akan nambah, bahkan harga saham ini bisa dihargai lebih mahal daripada nilai intrinsiknya. Karena kalau kita lihat grafiknya Astra, kita lihat ya, memang dia kurang lebih sideways ya, cenderung turun di sini. Kurang lebih sideways-nya itu di range sekitar 6.000 sampai 9.000. Ya, ini pun sudah cukup oke. Kalau misalkan teman-teman beli sekarang ya, 5.600, naik deh sampai ke 8.000 atau 7.000. Itu kan profitnya udah lumayan. Apalagi kalau misalkan Astra berhasil memperbaiki kinerjanya, saya rasa ini akan lebih oke lagi, akan lebih bagus lagi ya. Ini sih salah satu emiten saham yang cukup bagus untuk investasi jangka panjang, terutama karena dia juga membagikan dividen ya. Ini cukup oke. Oke, kita lanjut lagi, kita balik lagi. Terakhir, saya ada ngitungin saham properti. Ya, ini BSDE. Saham ini menarik sih buat saya. Karena kalau kita lihat ya, EPS-nya di 2009 itu kecil, 29,7. Sedangkan EPS-nya di 2019 itu 145. Ya, lihat aja growth-nya 17%. Harga saat ini di 1090, nilai intrinsiknya hasil perhitungannya di 2750. So, masih ada cukup banyak peluang, ini kurang lebih diskonnya masih 60%. Jadi untuk teman-teman yang lagi ngincar saham properti, menurut saya saham BSDE ini cukup oke untuk dikoleksi. Oke ya, teman-teman tenang aja, nanti file Excel-nya ini akan saya share. Bagus banget sih pakai file Excel ini. Jadi teman-teman bisa menghitung dengan lebih praktis ya. Teman-teman tinggal masukin rasio-rasionya, nanti keluar deh harga sahamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang merasa terbantu, teman-teman bisa share ya konten ini ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat manfaatnya. Senang banget sih kalau misalkan bisa membantu teman-teman semua ngitung harga wajar. Jadi ini bisa melengkapi perhitungan harga wajar yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Ya, mudah-mudahan ini jadi tambahan pencerahan buat teman-teman semua, bisa jadi tambahan referensi untuk menghitung harga wajar atau intrinsic value sebuah perusahaan. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.